Halo teman-teman, pendengar setia podcast Evangelion. Salam jumpa kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 dengan tema mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini mendengarkan firman-Mu. Kami datang dengan hati yang merindukan kehadiran-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar, bukalah hati kami untuk memahami, dan bukalah jiwa kami untuk menerima firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus memimpin menyertai kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Di mana hati saudara hari ini? Bukan lokasi fisik saudara, maksud saya. Saudara bisa saja di rumah dengan santai, bisa saja sekarang lagi di perjalanan, dan bisa juga lagi bekerja di kantor. Tetapi di mana hati saudara? Di mana jiwa saudara? Kita hidup di zaman yang sangat sibuk. Dari Senin sampai Sabtu, kita bekerja, mengurus keluarga, mencari nafkah. Bahkan hari Minggu pun kadang terasa terburu-buru. Bangun pagi, mandi, berpakaian rapi, berangkat ke gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah hati kita benar-benar hadir? Atau hanya tubuh kita yang datang, sementara hati dan pikiran kita masih di kantor, masih di sawah, masih di toko, atau di rumah? Saya teringat cerita seorang bapak yang setiap minggu duduk di bangku gereja nomor 3 dari depan. Posisinya selalu sama, Alkitabnya selalu dibawa. Tapi istrinya tahu persis bahwa sepanjang kebaktian, pikiran suaminya ada di kolam lele di belakang rumah. Dia menghitung berapa ekor yang bisa dipanen minggu depan, berapa harga jualnya, berapa keuntungannya. Tubuhnya di gereja, tapi hatinya di kolam lele. Saudara-saudari, kita bisa tertawa mendengar cerita ini. Tapi bukankah itu cerminan bagi kita semua? Berapa kali kita datang ke rumah Tuhan dengan tubuh, tetapi hati kita ada di tempat lain? Kita sudah berada di dalam minggu Okuli, minggu ini, di mana mata hati kita diundang untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengarahkan hati dan jiwa kita untuk mencari Tuhan. Bukan sekedar datang ke gereja, bukan sekedar ikut acara, tapi benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, boleh kita buka Alkitab kita dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Tapi saya tidak baca sekaligus karena supaya tidak terlalu panjang. Sekarang kita dulu masuk ke latar belakang ya. Jadi sebelum kita sampai kepada nas, kita perlu memahami konteks terlebih dahulu. Surat Ibrani itu ditulis untuk jemaat Kristen Yahudi yang sedang mengalami masa sulit. Mereka menghadapi penganiayaan, tekanan sosial. Bahkan ada yang mulai mempertanyakan, apakah keputusan mereka mengikuti Yesus adalah keputusan yang tepat? Bayangkan situasi mereka. Dulu mereka menyembah Allah di bait Allah yang megah di Yerusalem. Ada imam-imam dengan pakaian yang indah. Ada upacara-upacara yang hikmat. Ada kurban-kurban yang dipersembahkan setiap hari. Semuanya terlihat dengan religius, sangat sakral. Tapi sekarang, setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka berkumpul di rumah-rumah. Tidak ada lagi bait Allah yang megah. Tidak ada lagi imam yang berpakaian berkilauan. Tidak lagi kurban hewan. Dan di tengah penganiayaan, banyak dari mereka yang mulai bertanya, apakah kita membuat keputusan yang salah? Apakah lebih baik kita kembali ke sistem lama saja? Penulis Ibrani menulis surat ini untuk menguatkan iman mereka. Dia menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua sistem lama itu.
Yesus adalah imam besar yang sejati. Kurbannya di kayu salib adalah kurban yang sempurna dan final. Dan karena Yesus, kita sekarang memiliki akses langsung kepada Allah. Jadi di pasal 10 ayat 19 sampai 25 ini merupakan puncak dari argumen teologis penulis. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang keunggulan Yesus dan kesempurnaan kurbannya, sekarang dia memberikan aplikasi praktis. Oleh karena itu, beginilah seharusnya kita hidup. Bagian yang pertama, pondasi keberanian kita. Itu ayat 19 sampai 21. Saya baca untuk kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara-saudari, perhatikan kata-kata pembuka, dikatakan jadi. Ini adalah kata penghubung yang sangat penting. Penulis sedang mengatakan, berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan tentang Yesus, maka inilah konsekuensinya bagi hidup kita. Yang pertama, kita memiliki keberanian baru. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Untuk memahami betapa revolusionernya pernyataan ini, kita perlu tahu bagaimana sistem di Bait Allah bekerja. Jadi di Bait Allah ada 3 bagian utama. Ada halaman luar, tempat kudus, dan tempat maha kudus. Tempat maha kudus adalah ruangan yang paling dalam di mana hadirat Allah berada. Ruangan itu dipisahkan dengan tabir yang sangat tebal. Siapa yang boleh masuk ke dalam tempat maha kudus? Itu hanya imam besar. Kapan dia boleh masuk? Itu hanya setahun sekali, pada hari perdamaian. Bagaimana dia masuk? Dengan darah kurban, dengan sangat hati-hati, dengan gemetar, karena kalau dia tidak melakukannya dengan benar, dia bisa mati. Bahkan imam besar pun masuk dengan takut. Ada tradisi bahwa mereka mengikat tali di kaki imam besar. Jadi kalau dia mati di dalam, mereka bisa menariknya keluar karena tidak ada orang lain yang berani masuk. Tetapi sekarang penulis Ibrani berkata, oleh darah Yesus, kita bukan hanya imam, tetapi semua kita dapat masuk dengan penuh keberanian. Bukan dengan gemetar, bukan dengan takut, tetapi dengan keberanian. Kenapa? Karena jalan sudah dibuka oleh Yesus. Yang kedua, jalan yang baru dan hidup. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, Injil Matius mencatat bahwa tabir Bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa penghalang antara Allah dan manusia sudah dihancurkan. Jalan yang lama kita harus melalui imam, melalui kurban, melalui ritual yang rumit. Jalan yang baru, Yesus sendiri adalah jalan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ini adalah jalan yang hidup, bukan jalan yang mati. Seperti ritual-ritual lama yang harus diulang-ulang terus. Ini adalah jalan yang hidup. Karena Yesus bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Yang ketiga, imam besar kita. Dan karena kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Siapa imam besar kita? Yesus Kristus. Imam-imam di Bait Allah semuanya sudah mati. Mereka digantikan dari generasi ke generasi, tapi Yesus hidup selama-lamanya. Dia adalah imam besar kita yang sempurna, yang selalu hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Saudara-saudari, ini adalah pondasi kita. Kita bisa mencari Tuhan bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, bukan karena kita layak.
Kita bisa mencari Tuhan karena Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Bayangkan ada sebuah istana yang sangat megah. Di depan pintu ada penjaga yang sangat ketat. Tidak sembarangan orang boleh masuk. Tapi suatu hari anak raja keluar dan berkata kepada saudara, "Ikut saya akan bawa saudara masuk. Karena saya adalah anak raja, saudara boleh masuk bersama saya." Itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Dia membawa kita masuk ke hadirat Bapa. Bagian yang kedua, panggilan untuk mendekat. Di ayat 22 dikatakan demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Setelah menjelaskan pondasi kita, sekarang penulis memberikan panggilan pertama. Marilah kita menghadap Allah. Kata marilah ini dalam bahasa Yunani adalah kata ajakan yang kuat. Ini bukan saran, bukan pilihan opsional, tapi ini adalah panggilan yang mendesak. Ayo, dekat-dekatlah kepada Allah. Syarat pertama dikatakan hati yang tulus ikhlas. Bukan hati yang pura-pura, bukan hati yang munafik, bukan hati yang bermuka dua. Allah tidak membutuhkan pertunjukan religius kita. Allah menginginkan hati kita yang sejati. Nabi Yesaya pernah menyampaikan teguran Allah kepada umat Israel. Bangsa ini datang mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Yesaya 29 ayat 13. Saudara-saudari, kita bisa datang ke gereja setiap minggu. Kita bisa bernyanyi dengan keras. Kita bisa berdoa dengan kata-kata yang indah. Tapi kalau hati kita tidak tulus, semua itu hanya pertunjukan. Ini ada sebuah humor. Jadi seorang ibu yang sangat rajin ke gereja, setiap kebaktian dia pasti di barisan depan. Suaranya yang paling keras saat menyanyi kepujian. Tapi tetangganya tahu bahwa setiap hari Senin, ibu ini adalah orang yang paling galak di pasar. Dia suka menipu timbangan, suka bohong soal kualitas barang, suka marah-marah pada pembeli. Suatu hari tetangganya bertanya, "Bu, bagaimana bisa hari Minggu di gereja begitu kusuk, tapi Senin sampai Sabtu begitu galak?" Ibu itu menjawab santai, "Ya, namanya juga hari Minggu, hari khusus. Hari lain kan hari biasa." Saudara-saudari, Allah tidak mau pola hidup seperti itu. Allah menginginkan hati yang tulus setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Syarat yang kedua, keyakinan iman yang teguh. Kita harus datang dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menerima kita, bukan dengan ragu-ragu, bukan dengan setengah hati. Kenapa kita bisa yakin? Karena Yesus sudah membuka jalan. Surat Ibrani di pasal 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dasar keyakinan kita adalah oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini merujuk pada dua hal. Yang pertama, pembersihan hati nurani. Ini terjadi melalui darah Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Hati nurani kita yang tadinya kotor dan bersalah, sekarang sudah dibersihkan. Yang kedua, dibasuh dengan air yang murni. Ini merujuk pada baptisan yang adalah tanda lahiriah dari pembersihan batiniah yang kita terima. Saudara-saudari, kita bisa datang kepada Allah dengan berani karena kita sudah dibersihkan, bukan karena jasa kita, tetapi karena karya Kristus. Saya pernah mendengar kesaksian seorang kakek yang bertobat di usia 70 tahun. Dia menangis dan berkata, "Pak, saya sudah terlalu banyak dosa. Masa muda saya penuh dengan kejahatan. Apakah Allah masih mau menerima saya?"
Lalu pendeta menjawab, "Pak, kalau Anda datang kepada Allah dengan membawa daftar kebaikan Anda, memang Anda tidak layak. Tapi Anda datang kepada Allah dengan membawa jasa Kristus, darah Yesus yang membersihkan Anda, dan darahnya cukup kuat untuk membersihkan dosa apapun." Kakek itu menangis lagi, tapi kali ini menangis karena sukacita. Dia menyadari bahwa keselamatan bukan tentang usahanya, tetapi tentang anugerah Allah. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Apakah kita datang kepada Allah dengan hati yang tulus? Atau kita masih bermuka dua, Minggu di gereja, Senin sampai Sabtu, hidup sesuka hati? Apakah kita datang dengan keyakinan iman? Atau kita masih ragu-ragu, masih merasa tidak layak, masih membawa-bawa dosa lama yang sebenarnya sudah diampuni? Hari ini, Allah mengajak kita untuk mendekat dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Bagian yang ketiga, panggilan untuk bertahan. Ayat 23. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Panggilan kedua, tadi marilah kita berpegang teguh. Marilah kita teguh berpegang ya. Kata teguh berpegang, kalau dalam bahasa Yunani, ini memberi gambaran seseorang yang mencengkram sesuatu dengan sangat kuat, tidak mau melepaskannya dalam kondisi apapun. Lalu, apa yang harus kita pegang teguh? Pengakuan tentang pengharapan kita. Ini merujuk pada iman Kristen kita. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini merujuk pada pengharapan kita akan kehidupan kekal, akan kedatangan Kristus yang kedua kali, akan kerajaan Allah yang akan datang dengan sempurna. Mengapa kita bisa bertahan? Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara-saudari, ini adalah kunci. Kita tidak bertahan karena kita kuat. Kita bertahan karena Allah setia. Manusia bisa tidak setia. Teman bisa mengkhianati. Keluarga bisa mengecewakan. Bahkan kita sendiri sering tidak setia pada komitmen kita sendiri. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Dia setia dari generasi ke generasi. Di 2 Timotius 2:13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudari, saya ingat kisah seorang petani yang bertani di lereng gunung. Setiap musim hujan, tanah longsor sering terjadi. Berkali-kali rumahnya rusak, tanamannya hancur. Tetangga-tetangganya sudah banyak yang pindah ke tempat yang lebih aman. Tapi petani ini tetap bertahan. Suatu hari anaknya bertanya, "Bapak, kenapa kita tidak pindah saja? Kenapa kita harus bertahan di sini?" Bapak itu menjawab, "Nah, memang tempat ini berbahaya. Tapi tanah ini adalah warisan dari kakek, dari buyut kita. Mereka bertahan dan kita juga harus bertahan. Ini tanah kita." Saudara-saudari, kalau untuk tanah warisan saja orang bisa bertahan dengan gigih, apalagi untuk warisan kekal yang dijanjikan Allah. Kita harus bertahan dalam iman karena janji Allah pasti digenapi. Mari kita lihat konteks jemaat Ibrani. Ingat bahwa jemaat yang menerima surat ini sedang menghadapi penganiayaan. Ada tekanan untuk menyangkal iman. Ada godaan untuk kembali ke sistem lama. Ada kelelahan rohani. Penulis berkata, bertahanlah, jangan menyerah. Allah setia. Bagaimana konteks kita hari ini? Mungkin kita tidak menghadapi penganiayaan fisik seperti mereka, tapi kita menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Yang pertama, tantangan dunia yang semakin materialistis. Tekanan untuk mengejar uang, jabatan, harta terus-menerus sampai kadang iman kita tergadaikan. Yang kedua, tantangan budaya yang semakin sekuler. Nilai-nilai Kristen dianggap kuno, ajaran Alkitab dianggap tidak relevan,
tekanan untuk ikut arus sangat kuat. Yang ketiga, tantangan dalam keluarga. Mungkin saudara satu-satunya orang Kristen di keluarga besar. Tekanan dari keluarga untuk meninggalkan iman itu sangat berat. Yang keempat, tantangan kelelahan rohani. Sudah bertahun-tahun melayani, tapi sepertinya tidak ada perubahan. Sudah bertahun-tahun berdoa, tapi sepertinya tidak dijawab. Godaan untuk menyerah sangat besar. Kepada semua tantangan ini, firman Tuhan berkata, bertahanlah. Tetap pegang teguh pengharapan kita. Allah setia. Saudara-saudari, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang lelah. Lelah berjuang, lelah bertahan. Mungkin saudara bertanya, sampai kapan saya harus bertahan? Dengarkan firman Tuhan hari ini. Bertahanlah karena Allah setia. Dia yang memulai pekerjaan baik dalam hidupmu akan menyempurnakannya. Filipi 1 ayat 6. Jangan menyerah satu hari sebelum mujizat terjadi. Jangan berhenti berdoa satu hari sebelum jawaban datang. Jangan tinggalkan iman satu hari sebelum janji Allah digenapi. Bagian keempat, panggilan untuk saling mengasihi. Ayat 24 berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sampai ayat 23, fokusnya adalah hubungan vertikal kita dengan Allah. Sekarang fokusnya beralih ke hubungan horizontal kita dengan sesama orang percaya. Ini tentu sangat penting. Iman Kristen bukan iman yang individualistis. Kita tidak bisa berkata yang penting hubungan saya dengan Tuhan baik. Urusan dengan orang lain bukan urusan saya. Tidak. Alkitab mengajarkan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah keluarga Allah. Kita saling membutuhkan. Apa artinya saling memperhatikan? Kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata noeo. Maksud saya bukan untuk dihafal ya, hanya supaya kita bisa melihat lebih dalam. Yang berarti memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan sekedar tahu nama seseorang, ini bukan sekedar senyum dan jabat tangan sesaat setelah kebaktian. Ini adalah kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap kehidupan saudara seiman kita. Itulah saling memperhatikan. Tujuan saling memperhatikan itu supaya kita saling mendorong dalam kasih di dalam pekerjaan baik. Yang pertama, mendorong dalam kasih. Kita saling menguatkan untuk hidup dalam kasih. Ketika seseorang lemah, kita menguatkan. Ketika seseorang jatuh, kita mengangkat. Ketika seseorang tergoda untuk membalas dendam, kita mendorong untuk mengasihi. Yang kedua, mendorong dalam pekerjaan baik. Kita saling menginspirasi untuk melakukan kebaikan. Ketika seseorang malas melayani, kita motivasi. Ketika seseorang ingin menyerah, kita memberikan semangat atau menyemangati. Saudara-saudari, ada sebuah cerita tentang seekor angsa yang terbang sendirian dari utara ke selatan untuk menghindari musim dingin. Itu perjalanannya sangat jauh dan melelahkan. Di tengah perjalanan, dia melihat kawanan angsa terbang dalam formasi V. Pemimpin kawanan mengundang angsa yang sendirian itu untuk bergabung. Awalnya angsa itu ragu. Dia pikir dia bisa terbang sendiri. Tapi karena kelelahan, akhirnya dia bergabung. Anehnya, setelah bergabung dengan kawanan, dia merasa lebih ringan. Perjalanan yang tadinya sangat melelahkan, sekarang terasa lebih mudah. Mengapa? Para ilmuwan menemukan bahwa ketika angsa terbang dalam formasi V, sayap angsa di depan menciptakan aliran udara yang membantu angsa di belakangnya. Dengan cara lain, seluruh kawanan bisa terbang 70% lebih jauh daripada kalau mereka terbang sendirian. Lebih menakjubkan lagi, ketika angsa pemimpin lelah, dia pindah ke belakang dan angsa yang lain menggantikan posisinya di depan. Mereka bergantian memimpin. Dan yang paling menyentuh, ketika ada angsa yang terluka dan terpaksa turun, dua angsa lain akan ikut turun menemaninya.
Mereka tidak meninggalkan temannya yang terluka sendirian. Saudara-saudari, itulah gambaran jemaat yang sehat. Kita terbang bersama-sama, kita saling mendukung. Ketika yang satu lelah, yang lain mengambil alih. Ketika yang satu terluka, yang lain menemani. Kita tidak meninggalkan siapapun sendirian. Saudara-saudari, ini tentu sangat kontras dengan budaya dunia. Dunia mengajarkan kompetisi. Injak orang lain supaya Anda bisa naik. Jatuhkan orang lain supaya Anda terlihat lebih baik. Tapi kerajaan Allah mengajarkan kolaborasi. Angkat orang lain supaya bersama-sama kita bisa naik. Kuatkan orang lain supaya bersama-sama kita bisa bertahan. Karena itu mungkin ada tantangan. Saudara-saudari, berapa banyak dari kita yang benar-benar memperhatikan saudara seiman kita? Apakah kita tahu siapa yang sedang sakit di jemaat kita? Apakah kita tahu siapa yang sedang menghadapi masalah keuangan? Apakah kita tahu siapa yang sedang berjuang dengan dosa tertentu? Apakah kita tahu siapa yang sedang kecewa dengan Tuhan? Atau kita hanya datang ke gereja, duduk di tempat kita, pulang, dan selesai? Saudara-saudari, mulai minggu ini, ambillah komitmen untuk benar-benar memperhatikan setidaknya satu saudara seiman. Tidak harus banyak, mulai dari satu dulu. Hubungi dia di tengah minggu, tanyakan kabarnya, doakan dia dengan sungguh-sungguh. Kalau dia sedang kesusahan, tawarkan bantuan yang konkret. Kalau dia sedang bersedih, datanglah dan temanilah. Ingat, kita dipanggil untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan kita. Bagian yang kelima, yang panggilan untuk berkumpul bersama, ini ayat 25. Dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Panggilan keempat ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini adalah ayat yang sangat relevan untuk zaman kita sekarang. Masalah yang dihadapi seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata masalah orang Kristen yang malas ke gereja bukan masalah baru. Sudah dari zaman penulis Ibrani, ada orang-orang yang mulai jarang datang ke pertemuan ibadah. Mengapa mereka tidak datang? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa karena penganiayaan. Berkumpul itu berbahaya. Kalau ketahuan, bisa dipenjara atau dibunuh. Jadi ada yang memilih untuk tidak datang demi keamanan. Yang kedua, ada orang karena kecewa. Mungkin ada konflik dalam jemaat, ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa tidak diterima, jadi mereka memilih untuk menjauh. Lalu yang ketiga, karena merasa tidak perlu. Toh saya bisa berdua sendiri di rumah, ngapain harus ke gereja? Di sini perintah yang tegas. Janganlah. Ini bukan saran. Ini bukan pilihan. Ini adalah perintah. Mengapa berkumpul bersama itu penting? Yang pertama, kita membutuhkan persekutuan. Manusia diciptakan untuk berelasi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Apalagi dalam pertumbuhan rohani, kita sangat membutuhkan saudara seiman. Yang kedua, kita membutuhkan saling menasihati. Marilah kita saling menasihati. Ketika kita berkumpul, kita saling menguatkan, saling mengoreksi, saling mendorong. Yang ketiga, hari Tuhan semakin mendekat. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kedatangan Kristus semakin dekat. Kita harus semakin giat berkumpul, bukan semakin malas. Saudara-saudari, saya pernah mendengar perumpamaan tentang bara api. Ketika bara-bara api berkumpul jadi satu, api itu tak menyala dengan kuat. Tapi kalau Anda ambil satu bara dan pisahkan dari yang lain, bara itu akan cepat padam. Demikian juga dengan kita. Ketika kita berkumpul dengan saudara seiman, api iman kita tetap menyala. Tapi kalau kita menjauhkan diri, api iman kita akan perlahan-lahan padam.
Tantangan di zaman sekarang, di zaman kita sekarang, godaan untuk tidak datang ke gereja semakin banyak. Karena kesibukan, ada yang berkata, aduh, saya hari Minggu ini ada acara keluarga, minggu depan itu ada kerja lembur, minggu depannya lagi anak ada pertandingan, jadi mungkin 3 minggu lagi baru bisa datang. Ada juga karena kenyamanan. Aduh, panas, gerejanya jauh, macet lagi. Daripada capek-capek ke gereja, lebih baik saya nonton streaming kebaktian di rumah sambil tiduran, lebih nyaman. Lalu ada lagi karena teknologi. Toh, sekarang ada YouTube, ada Facebook Live, bisa nonton dari mana saja, ngapain harus datang langsung? Saudara-saudari, dengarkan baik-baik. Streaming bukanlah pengganti persekutuan fisik. Anda tidak bisa saling berpelukan lewat layar. Anda tidak bisa saling menguatkan lewat video. Anda tidak bisa saling melayani lewat internet. Memang streaming bisa jadi alternatif ketika kita benar-benar tidak bisa datang karena sakit parah. Mungkin karena di luar kota karena tugas dan banyak sebagainya. Tapi ini adalah pengecualian, bukan menjadi kebiasaan. Ada seorang jemaat yang sudah 3 bulan tidak datang ke gereja. Lalu pendetanya datang berkunjung. Dikatakan, Bapak, kenapa lama tidak ke gereja? Lalu dijawab, Pak Pendeta, saya kan bisa ibadah sendiri di rumah. Lagi pula Tuhan ada di mana-mana kan? Tidak harus ke gereja. Pendeta itu tidak banyak bicara. Dia melihat ada perapian di rumah itu. Dengan bara api yang menyala, dia mengambil penjepit lalu mengambil satu bara dan meletakkannya terpisah dari yang lain. Mereka duduk diam. Perlahan-lahan bara yang dipisahkan itu mulai redup. Dalam beberapa menit bara itu padam total. Sementara bara-bara yang berkumpul tetap menyala dengan kuat. Bapak itu paham. Dia tersenyum dan berkata, baik Pak Pendeta, minggu depan saya datang. Saudara-saudari, bagaimana komitmen kita terhadap persekutuan? Apakah kita konsisten datang ke gereja? Atau kita tipe orang yang kalau ada acara lebih menarik, gereja dikesampingkan? Apakah kita aktif dalam sesi grup? Mungkin ya dalam punguan-punguan, dalam paduan suara, dalam seksi, dan mungkin bisa dalam kelompok kecil. Atau kita tipe orang yang hanya mau datang ke kebaktian minggu besar, tapi tidak mau terlibat dalam kelompok kecil. Hari ini, minggu ini, firman Tuhan menantang kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Malah semakin giat melakukannya karena hari Tuhan semakin mendekat. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah menggali Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 dengan cukup mendalam. Sekarang mari kita simpulkan dan melihat aplikasi praktis bagi hidup kita. Tema kita mengerahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Dari nas ini kita belajar bahwa mencari Tuhan bukan hanya soal datang ke gereja. Mencari Tuhan adalah gaya hidup yang melibatkan 4 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi vertikal, mendekat kepada Allah. Fondasi oleh darah Yesus, kita memiliki akses kepada Allah. Panggilan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Yang harus kita lakukan, mulailah setiap hari dengan semangat teduh yang berkualitas. Bukan sekedar rutinitas, tetapi sungguh-sungguh mencari wajah Allah. Periksa hati saudara setiap hari. Apakah saya tulus dalam ibadah saya? Atau saya hanya menjalani rutinitas religius? Datanglah kepada Allah dengan berani, bukan dengan rasa bersalah yang sudah diampuni. Yesus sudah membersihkan saudara. Yang kedua, dimensi ketahanan, berpegang teguh pada pengharapan. Fondasinya adalah Allah setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Panggilan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Yang harus kita lakukan di tengah tantangan hidup, ingatkan diri saudara pada janji-janji Allah.
Tuliskan janji-janji Allah yang relevan dengan situasi saudara dan bacalah setiap hari. Jangan menyerah di tengah jalan. Ingat, Allah setia. Dia yang memulai pekerjaan baik dalam hidup saudara akan menyempurnakannya. Ketika godaan untuk meninggalkan iman datang, ingat kembali perjalanan iman saudara. Ingat bagaimana Allah sudah menolong saudara berkali-kali. Dia tidak akan meninggalkan saudara sekarang. Yang ketiga, dimensi horizontal, mengasihi sesama. Fondasinya, kita adalah tubuh Kristus. Kita saling membutuhkan. Lalu panggilan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang harus kita lakukan, pilih setidaknya satu saudara seiman yang akan saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh minggu ini. Hubungi, doakan, dan tanyakan apa yang bisa saudara bantu. Jangan hanya menerima pelayanan, tetapi juga melayani. Carilah kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah orang yang mendorong, bukan menjatuhkan. Jadilah orang yang menguatkan, bukan mengkritik. Jadilah orang yang membangun, bukan merusak. Yang keempat, dimensi komunal, berkumpul bersama. Fondasinya adalah persekutuan adalah kebutuhan, bukan pilihan. Panggilan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang harus kita lakukan adalah komitmen untuk hadir secara konsisten dalam kebaktian atau ibadah kita. Kecuali ada halangan yang sangat serius, jadikan kebaktian sebagai prioritas, bukan pilihan. Jangan hanya datang dan pulang, terlibatlah. Ikutlah punguan yang ada di gerejamu. Ikut pelayanan, ikut kegiatan gereja. Jadilah bagian aktif dari tubuh Kristus. Gunakan teknologi dengan baik. Streaming boleh sebagai alternatif darurat, tetapi jangan jadikan itu kebiasaan. Tidak ada yang bisa menggantikan persekutuan fisik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yakobus 1 ayat 22 berkata, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jangan biarkan renungan hari ini hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan biarkan firman ini hanya menyentuh emosi sesaat, tetapi tidak mengubah hidup. Karena itu, tantangan yang konkret untuk kita minggu ini, evaluasi kehidupan ibadah pribadi saudara. Apakah saudara benar-benar mencari Tuhan dengan hati yang tulus? Atau saudara hanya menjalani rutinitas religius? Mulai besok pagi, bangkit lebih awal 15 menit untuk saat teduh yang berkualitas. Tegaskan kembali komitmen iman saudara. Tuliskan sebuah pernyataan iman pribadi. Tuliskan mengapa saudara percaya kepada Yesus dan mengapa saudara memilih untuk bertahan dalam iman apapun yang terjadi. Bacalah pernyataan ini setiap kali saudara menghadapi tantangan. Pilih satu orang untuk saudara perhatikan minggu ini. Bisa saudara seiman yang sedang sakit, yang sedang menghadapi masalah, atau yang sudah lama tidak kelihatan di gereja. Hubungi dia, kunjungi kalau memungkinkan, doakan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, berkomitmenlah untuk hadir konsisten dalam persekutuan. Kalau selama ini saudara sering bolos kebaktian, mulai sekarang jadikan kebaktian sebagai prioritas. Atur jadwal saudara sehingga hari Minggu selalu tersedia untuk Tuhan. Saudara-saudari, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan bukanlah sesuatu yang terjadi sekali lalu selesai. Ini adalah keputusan yang harus kita buat setiap hari. Setiap pagi ketika kita bangun, kita harus memilih apakah hari ini saya akan mencari Tuhan atau mencari hal-hal lain? Apakah hari ini hati saya akan tertuju pada Dia atau pada dunia? Dan kabar baiknya adalah kita tidak berjalan sendirian. Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Roh Kudus menyertai kita. Dan kita memiliki saudara-saudara seiman yang berjalan bersama kita. Ketika saudara lelah, ingatlah Allah setia. Ketika saudara tergoda untuk menyerah, ingatlah jangan berhenti satu hari sebelum mujizat. Ketika saudara merasa sendirian, ingatlah
saudara memiliki keluarga Allah. Ibrani 12 ayat 1-2 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Hari ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Tidak setengah hati, tidak ragu-ragu, tetapi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.